Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Uli. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa latihan soal untuk persiapan ujian sekolah tulis kalian. Jadi ayo kita simak pembahasan soalnya. Soal pertama. Pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa seperti gambar berikut. Jadi ada sebuah timbangan di mana terdiri dari anak timbangan 500 gram, 2 kg, dan 200 gram. Pertanyaannya, berapakah massa benda X ini sehingga timbangannya sesuai? Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus menjumlahkan semua anak timbangan yang ada di sini. Jangan lupa kita harus samakan dulu satuannya. Supaya sama, maka kita akan mengubah 2 kg ini menjadi gram, yaitu menjadi 2000 gram. Sehingga total massa yang ada di sini adalah 2000 gram ditambah 500 gram dan ditambah 200 gram. Maka kita akan menemukan jawabannya adalah 2700 gram. Dengan kata lain jawabannya adalah yang C. Kita next ke soal berikutnya. Gambar berikut menunjukkan hasil pengukuran suhu dengan termometer skala Celcius dengan termometer skala Fahrenheit. Pertanyaannya, berapakah suhu pada titik X? Nah, coba kita jawab pertanyaannya ya. Ibu akan ubah dulu pointernya menjadi biru. Kita coba jawab pertanyaannya. Apabila anak-anak ingat, kita itu mempunyai ada 4 jenis termometer. Ya, kalau ibu gambarnya seperti ini ada 4. Oke, berarti ini ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Seperti itu. Di mana Celcius itu mempunyai titik beku 0 derajat Celcius, ya. Kemudian untuk titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan Reaumur itu mempunyai titik bekunya adalah 0 dan titik didihnya adalah 80. Untuk Fahrenheit, titik bekunya adalah 32, titik didihnya 212, dan untuk Kelvin adalah titik bekunya 273 dan titik didihnya adalah 373. Jangan lupa untuk Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit menggunakan derajat. Lalu apabila kita hitung rentang dari tiap masing-masing termometer, kita akan menemukan bahwa termometer Celcius itu memiliki rentang adalah 0 ke 100 berarti adalah 100 derajat. Reaumur 0 ke 80 berarti 80. Fahrenheit 32 ke 212 adalah 180 dan Kelvin adalah dari 273 ke 373 adalah 100. Sehingga apabila kita sederhanakan, kita bagikan dengan 20, maka kita akan dapat kalau Celsius itu adalah perbandingannya jadi 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Inilah yang sering keluar di rumus-rumus. Jadi harapannya adalah kamu jangan menghafalkan rumus, tapi kamu mengerti kenapa dapat rumus seperti itu. Lanjutannya, Celsius ya, karena ini titik dimulai dari titik 0, dari titik di 0, jadi C-0, jadi tidak ibu tulis ya. Reaumur juga R-0, tidak ibu tulis 0-nya. Nah, tapi karena Fahrenheit itu dimulai dari 32, jadi F-32. Berarti kalau Kelvin, K-273. Ini akan bisa dipakai konsep ini untuk menjawab soal nomor 2. Kita jawab ya. Yang ditanyakan adalah termometer skala Celcius dengan Fahrenheit. Berarti C dan F. Kita kembali ke konsep yang sudah kita temukan. Jadi kita dapatkan kalau C itu adalah 5. Jadi C per 5 sama dengan Fahrenheit. F-32 pernya adalah per 9. F-32 dibagi 9. Kita lihat lagi soalnya. Ternyata yang diketahui adalah nilai Fahrenheit yaitu 167. Berarti bisa kita tulis di sini adalah C per 5 sama dengan F-nya sudah kita ketahui 167 min 32 dibagi 9. Berarti C per 5 sama dengan 167 dikurangi 32. Berarti berapa? 135 gitu ya. Dibagi 9. Ya, jadi
Bagaimana kita bagi ya? 135 dibagi 9, jadi C per 5 sama dengan 15. Berarti kalau kita kali silang akan kita ketemukan C-nya adalah 15 dikalikan 5. Atau C-nya adalah 75 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita next ya, soal berikutnya. Oke, ada soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Kalau kalian perhatikan, ini adalah bidang miring. Ya, diketahui apabila tidak ada gesekan antara lantai dengan balok, kuasa F minimal yang diperlukan untuk menahan bebannya berapa? Nah, kalau kalian perhatikan, di sini kita sudah menemukan ada bebannya. Ada W-nya, yaitu adalah 600 Newton. Lalu ada panjang bidang miringnya, itu adalah S-nya, adalah 3 meter, dan tinggi bidang miringnya atau H-nya itu adalah 80 cm. Pertanyaannya, berapa besar F ini? Yuk kita mulai masuk ya. Jadi pada bidang miring itu ada rumus keuntungan mekanis KM, di mana rumusnya adalah beban dibagi gaya itu akan sama dengan panjang bidang miring dibagi tingginya. Ya, nah apabila kalian perhatikan di sini ketinggian dan panjang bidang miringnya satuannya berbeda, jadi kita harus samakan dulu satuannya. Kita ubah 80 cm ini menjadi bentuk meter. Bisa kita tuliskan menjadi 80 per 100 meter. Jadi kita ubah ke meter. Atau kalau kita sederhanakan, kita bisa bagi 20 ya. 80 dibagi 20 adalah 4, 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi 4 per 5 meter untuk H-nya. Nah sekarang coba ya kita akan masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan W-nya berapa bebannya? Oh ada 600 Newton. F-nya dicari. S-nya panjang bidang miringnya 3 meter. Terus ketinggian bidang miringnya di sini adalah 4 per 5. Atau kalau mau kita sederhanakan bisa nih 4 per 5 itu adalah 0,8 meter. Kita boleh sederhanakan di sini ya 0,8 meter. Maka kita akan dapatkan hasilnya. Bagaimana? Boleh kita kali silang ya. Jadi 600 dikali 0,8 akan sama dengan 3 dikali F. Sehingga F sama dengan 600 kali 0,8 dibagi 3. 600 dengan 3 bisa kita bagi sederhanakan menjadi 200. Jadi F adalah 200 dikali 0,8. Ya, sehingga jawabannya adalah yang mana? Mungkin kamu mau menghitung boleh, atau mau kamu sederhanakan boleh. Jadi 200 dikali 0,8 itu kan 8 per 10 ya. 8 per 10. Jadi ini bisa kita habiskan 20 kali 8, 160 Newton adalah nilai F-nya. Ada B jawabannya. Jadi kita bisa next ke soal berikutnya. Oke, sekarang ada soal mengenai ticker timer. Jadi Ibu garis bawahi di sini ada ticker timer. Kalau seperti ini, ada soal seperti ini, ya coba kita tentukan mana awal, mana akhirnya. Karena ini ticker timer, maka titik yang ini, yang dilingkari biru ini adalah awalannya. Awalan. Nah, ini awalannya, awalnya. Nah, ticker timer, pertanyaannya adalah gerak benda yang termasuk GLB dan GLBB dipercepat. Kunci dari GLB itu biasanya adalah jaraknya selalu sama. Jadi kita lihat 1, 2, 3. Yang titikannya sama, jarakannya sama adalah nomor 1. Berarti nomor 1 ini adalah GLB. Jadi GLB nomor 1, coba kita lihat berturut-turut. Nomor 1 itu di awal hanya A sama C. Jadi B jangan dipilih, D jangan dipilih. Tinggal kita lihat ya. GLBB dipercepat. Ingat kata kuncinya. Cerai, lara. Jadi kalau sekarang diminta dipercepat, berarti kita uraikan ini. Kalau dia dipercepat, maka akan semakin renggang. Nah, gitu cara mudahnya ya. Lara, lara itu apa? Kalau dia diperlambat, maka dia akan semakin rapat. Ternyata yang di soal yang diminta adalah dipercepat. Berarti kita cari yang semakin ke belakangnya
dia semakin renggang. Kita lihat nomor 2. Makin ke belakang makin renggang. Iya, ini makin ke belakang dia semakin renggang. Ya, jadi jawabannya untuk GLBB dipercepat adalah yang nomor 2. Coba kita cek optionnya. 1 dan 2, oh ada, berarti jawabannya A. Lalu kalau nomor 3 apa? Makin ke belakang, kalau kalian perhatikan ini semakin rapat. Jadi kalau rapat apa? Kalau rapat dia diperlambat. Jadi yang ini adalah GLBB diperlambat. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A. Kita next. Nah, oke, sekarang adalah mengenai jantung. Perhatikan gambar jantung berikut ini, pernyataan berikut yang sesuai dengan ruang jantung yang ditunjukkan oleh huruf X. Huruf X seperti ini ya huruf X ya. Nah, jadi kalau jantung, kalau kalian melihat soal seperti ini, kanan dan kirinya bertukar. Jadi yang di sebelah sini itu justru yang kanan. Jadi ibu tuliskan yang ini yang kanan, yang di sini yang kiri. Lalu ada bagian ruangannya, ada serambi dan bilik. Yang di atas itu adalah serambi. Berarti ini bertukar ya, berarti ini yang kanan. Yang di bawah, yang ini adalah bilik. Bilik kanan. Nah, begitu. Berarti yang di atas ini adalah serambi. Serambi kiri. Nah, yang X ini berarti adalah bilik kiri. Nah, seperti itu. Oke, yang mana ya jawabannya kita cek. Oh, ternyata tidak membahas nama bagiannya, ternyata adalah menentukan bagaimana darah yang ada di bilik kiri ini. Jadi coba kita cek ya, bagaimana sih cara mudah untuk menghafalnya? Ada 2 kata kunci. 2 kata kuncinya apa? Adalah bika, pa, seki. Ya, ini adalah untuk peredaran darah kecil. Ya, gimana itu bika pa seki? Jadi kalau dia melewati dari bilik kanan, darah akan masuk ke pa-nya adalah paru-paru, lalu masuk ke serambi kiri. Nah, tapi ini instruksinya yang X itu adalah bilik kiri, berarti kita tidak bisa pakai bika pa seki. Berarti kita masuk ke peredaran darah besar. Mudahnya adalah kalau di peredaran darah kecil ini sudah masuk dari bilik kanan, berarti peredaran darah besar kita masuknya pasti tidak boleh lagi dengan menggunakan bilik kanan, tapi dia adalah pasti bilik kiri. Nah, kenapa dinamakan peredaran darah besar? Karena bukan ke paru-paru, tapi ke seluruh tubuh. Nah, ingat ya, yang berikutnya lagi kalau dia masuknya dari bilik, awalnya di bilik, berarti pasti berakhirnya di serambi. Jadi berkebalikan ya. Kalau di sini mulainya di kiri, maka ini adalah di kanan. Apakah mutlak? Jadi kalau kalian perhatikan ini, bilik kanan mulainya, maka berakhirnya di serambi kiri. Jadi kalau peredaran darah besar mulainya di bilik kiri, maka berakhirnya di serambi kanan. Itu dia. Coba kita lihat bilik kiri. Oke, oh bilik kiri itu membawa darah ke seluruh tubuh. Seperti ini, jadi berikan panah seperti ini. Coba kita lihat, apakah ada instruksi yang membawa darah ke seluruh tubuh? Oke, kita lihat dulu. Oh, ternyata tidak ada instruksi membawa darah ke seluruh tubuh. Tapi ada tapinya. Kita bisa mengurangi, karena di peredaran darah besar yang melewati bilik kiri ini tidak ada paru-paru, kita bisa kita lihat di sini nih, kalau dari bilik kiri itu tidak ada istilahnya dari paru-paru ya, karena paru-paru itu peredaran darah kecil dari bilik kanan. Maka kalau ada yang paru-paru jangan kita pilih, paru-paru jangan kita pilih. Jadi kita coret yang ini, kita coret juga yang ini. Jadi A atau D, dia dari darahnya mengandung karbon dioksida atau darahnya mengandung oksigen. Bagaimana cara mengingatnya? Nah, ada cara lain lagi, kata kunci lagi yang supaya kalian lebih mudah menghafalnya, yaitu adalah kacau. Singkatan dari kanan, dia adalah punyanya CO2.
Artinya kalau kanan kacau, kanan CO2, walaupun agak maksa ya, kanan CO2 atau CO2, maka yang sebelah kirinya dia tidak mungkin membawa CO2, tapi dia membawa O2. Coba kita lihat, X itu kanan atau kiri? Oh, kiri. Berarti kalau kiri dia mengandung O2. Jadi kita cek jawabannya. Oke, jawabannya adalah D, mengandung darah yang kaya akan oksigen. Demikian video pembahasan latihan soal persiapan ujian tulis part pertama. Ayo ikuti video pembahasan part berikutnya. Terima kasih.